Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Zaniar. Di sini saya berkebagian untuk menjelaskan tentang materi pertama, yaitu diskriminasi harga. Suatu perusahaan harus selalu memantau keadaan pasar untuk mengetahui adanya perubahan pasar serta perubahan-perubahan pada konsumen. Salah satu strategi penetapan harga yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan yaitu dengan melakukan strategi diskriminasi harga. Pemahaman diskriminasi harga berawal dari adanya kemungkinan perusahaan menjual produk di dalam dua pasar. Misalnya, pasar dalam dan luar negeri yang sifatnya berbeda. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan. Diskriminasi harga ini merupakan suatu kebijakan untuk memperlakukan harga jual yang berbeda-beda bagi satu jenis barang atau jasa yang sama pada segmen pasar. Diskriminasi ini terlaksana saat produk sejenis dijual dengan harga yang berbeda pada konsumen yang berbeda. Selanjutnya yaitu suatu perusahaan dapat dikategorikan perilaku diskriminasi harga yang dilarang apabila perusahaan melakukan teknik-teknik berikut ini. Yang pertama, setidaknya di satu pasar, penjual atau produsen memiliki kekuatan monopolistik atau market power tertentu. Yang kedua, ada separasi antar pasar yang tidak memungkinkan pembeli melakukan penjualan kembali atau no arbitrage. Yang ketiga, pembeli-pembeli pada pasar yang berbeda memiliki elastisitas permintaan dan tingkat permintaan yang berbeda-beda. Yang terakhir, penjualan atau produsen monopolistik bisa memanfaatkan adanya perbedaan willingness to pay dari tiap konsumen. Bab yang kedua yaitu diskriminasi harga internasional. Diskriminasi harga derajat kesatuan. Pada First Discrimination atau VPD, harga ditetapkan berbeda untuk masing-masing jumlah unit produk atau untuk setiap konsumen. Dan harga yang ditetapkan itu persis sama dengan harga maksimum yang konsumen bersedia untuk membayarnya, atau willing to pay sama dengan WTP. Jadi harga yang ditetapkan berbeda untuk pembelian 1 unit dan 2 unit, 3 unit tersebut. Atau secara garis harga ditetapkan berbeda-beda sepanjang kurva permintaan yang dihadapi perusahaan. Contohnya, seorang dokter memberlakukan biaya untuk konsultasi yang berbeda-beda bagi masing-masing pasiennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga derajat kedua, yaitu Second Degree Discrimination atau SDP. Biasanya untuk setiap beberapa pembelian harga ini ditetapkan berbeda atau rank of output. Implementasi diskriminasi harga ini sering dilakukan atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, biasanya oleh para pedagang. Contohnya saat membeli sarung di pasar turi, bisa jadi harga per satu sarungnya itu 100.000. Namun jika kita membeli satu lusin sarung, harganya akan berbeda, misalnya 75.000. Dan ketika kita membeli 2 lusin, maka harganya juga akan berbeda, yaitu bisa saja jadi 60.000. Jika melihat fenomena tersebut, maka dapat digambarkan untuk kurva diskriminasi harga tingkat kedua, yaitu derajat kedua, yaitu seperti di samping.
Misalkan bekerja pada MC konstan sehingga MC sama dengan AC. Penjualan antara 0 hingga Q1 unit ditetapkan harga sebesar OP1 dan antara Q1 hingga Q1 unit ditetapkan harga OP2 dan seterusnya. Setiap penambahan penjualan 1 unit di antara jumlah penjualan 0 hingga Q1 akan meningkatkan hasil penjualan atau total revenue sama dengan TR sebesar OP1, sehingga marginal revenue atau MR pada tingkat penjualan tersebut ditunjukkan oleh garis P1S. Pada tingkat penjualan tersebut, perusahaan memperoleh laba sebesar segi 4 P1 SAW. Yang selanjutnya yaitu diskriminasi harga derajat ketiga atau third price discrimination yang sering disingkat dengan TDP, merupakan bentuk diskriminasi harga yang paling umum digunakan, yaitu saat perusahaan mengelompokkan pasar atau konsumennya menjadi 2 atau lebih submarket. Contohnya, perusahaan penerbit buku A menetapkan harga buku untuk teks soft cover lebih murah jika dibandingkan dengan yang hard cover. Maskapai penerbangan juga sering melakukan diskriminasi harga. Untuk calon penumpangnya yang membeli tiket jauh hari akan berbeda dengan harga tiket penumpang yang dipesan langsung pada akhir-akhir pemberangkatan atau last minute. Selanjutnya yaitu diskriminasi harga tidak dapat dilakukan oleh semua perusahaan. Diskriminasi harga hanya dapat berjalan sukses pada beberapa kondisi saja. Dalam rangka mengimplementasikan diskriminasi harga ini dalam pasar, beberapa asumsi yang harus diikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu masing-masing pasar tersebut harus menunjukkan intensitas permintaan yang berbeda dan harus tersegmentasi dengan baik. Yang kedua yaitu barang anggota dalam segmen harga rendah tidak dapat menjual kembali barang pada segmen harga tinggi. Yang ketiga, pesaing tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dalam segmen harga tinggi perusahaan. Yang keempat, kebijakan pasar berada di bawah pendapatan ekstra dari diskriminasi harga, biaya segmentasi. Yang terakhir yaitu dalam praktek diskriminasi konsumen tidak boleh dirugikan dan harus legal. Untuk mendukung pernyataan sebelumnya, Hakim juga memberikan asumsi agar diskriminasi harga ini dapat berjalan sukses, yaitu yang pertama dilakukan pembedaan harga berdasarkan sifat barang atau jasa. Barang-barang atau jasa tertentu dapat dengan mudah dijual dengan harga yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah sangat berbeda. Yang ketiga yaitu dari kebijakan tersebut tidak memakan biaya yang relatif mahal dalam melakukan diskriminasi harga. Namun ada juga yang harus melakukan kebijakan diskriminasi harga yang mengeluarkan biaya. Yang keempat yaitu produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Namun ada juga beberapa bentuk diskriminasi harga yang dilarang. Ada 8 bentuk diskriminasi harga yang dilarang. Yang pertama yaitu diskriminasi harga primer, kemudian diskriminasi harga sekunder, diskriminasi harga umum, diskriminasi harga geografis, diskriminasi harga tingkat pertama, diskriminasi harga tingkat kedua, diskriminasi harga secara langsung, dan diskriminasi harga secara tidak langsung. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai dumping. Dumping merupakan suatu perbuatan yang tidak adil dalam dunia perdagangan internasional atau biasa disebut dengan unfair practice. Hal ini dapat merugikan banyak pihak lain selain dua pihak yang bertransaksi, yaitu salah satunya pihak dari kompetitor negara lain. Dumping yaitu diklasifikasikan menjadi 3 kategori oleh para ahli ekonomi, yaitu dumping yang sifatnya sporadis, dumping yang sifatnya menetap, dan dumping yang sifatnya merusak. Yang pertama, dumping sporadis, yaitu tujuannya menghilangkan barang yang tidak diinginkan. Yang kedua, dumping persisten, penjualan pada pasar luar negeri dengan harga di bawah
harga domestik atau biaya produksi yang telah dilakukan secara menetap dan terus-menerus. Dan yang terakhir yaitu dumping predatory, tujuannya untuk menghilangkan persaingan dan kembali menaikkan harga apabila persaingan sudah tidak ada lagi. Yang selanjutnya yaitu jika dilihat dari tujuan eksportir, struktur pasar impor dan kekuatan pasar dumping dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu yang pertama market expansion dumping. Perusahaan mengekspor menetapkan markup yang lebih rendah di pasar impor untuk meraih keuntungan lebih. Yang kedua, cyclical dumping. Hal ini muncul karena adanya biaya marginal yang sangat rendah atau tidak jelas. Yang ketiga, state trading dumping. Latar belakang munculnya dumping ini sama dengan tipe yang lainnya, namun ada yang lebih menonjol ialah akuisisi. Dan yang selanjutnya, strategic dumping, yaitu digunakan untuk memberikan gambaran ekspor merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan negara pengekspor. Dan yang terakhir yaitu predatory dumping, dilakukan pada ekspor dengan harga yang lebih rendah, tujuannya untuk mematikan pesaingnya dari pasar-pasar lain. Dan yang terakhir yaitu dumping terjadi saat para produsen dari suatu negara menjual barangnya ke negara lain dengan harga yang lebih rendah. Tujuan praktek dumping yaitu yang pertama, menghabiskan stok persediaan yang lebih akibat salah menilai permintaan. Yang kedua, dengan menetapkan harga yang rendah dapat mengembangkan hubungan perdagangan baru. Yang ketiga, menyingkirkan persaingan pasar asing, pribumi ataupun produsen asing. Dan yang terakhir, untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Baik, mungkin itu dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.